Baik pemirsa, inilah step by step cara menyusun laporan keuangan untuk yayasan. Laporan keuangan sederhana untuk yayasan. Sederhana ya, ingat ini adalah laporan keuangan sederhana untuk Anda, yayasan yang sudah sangat kompleks, transaksinya besar, raksasa. Tentunya jangan pakai panduan ini. Ini adalah panduan untuk yayasan yang masih sederhana. Kita sudah tahu bahwa yang wajib adalah nanti laporan laba rugi atau laporan penghasilan komprehensif dan laporan keuangan, posisi keuangan atau neraca. Laporan laba rugi itu menurut standar akuntansi keuangan bunyinya adalah laporan penghasilan komprehensif, dan neraca itu saat ini namanya adalah laporan posisi keuangan. Tips pajak media, kami telah menyediakan template laporan keuangan untuk yayasan pendidikan yang sederhana ya. Template laporan keuangan sederhana untuk yayasan pendidikan, di mana Anda jika kesulitan Anda bisa ikuti saja template ini. Anda silakan untuk pause video ini, ya silakan untuk pause video ini, stop, lalu Anda ketikkan di Excel, ya silakan, feel free untuk itu. Untuk format laporan laba rugi seperti ini, laporan neraca seperti ini, silakan Anda pause dan Anda ketikkan ulang di Excel Anda. Namun dalam hal Anda membutuhkannya, silakan klik di tautan di deskripsi di bawah. Dalam template laporan keuangan sederhana untuk yayasan pendidikan ini ada beberapa sheet, cukup banyak ya. Sheetnya yang pertama adalah sheet baca dulu, kemudian sheet kasus, contoh kasus, kemudian sheet biaya usaha, kemudian ada sheet biaya gaji, sheet daftar aset, sheet peredaran usaha, sheet laporan penghasilan komprehensif, sheet laporan posisi keuangan, sheet laporan perubahan aset neto, sheet cara untuk menuangkannya ke Cortex, kemudian sheet penggunaan sisa lebih, dan berikutnya adalah sheet cara input ke SPT tahunannya. Jika Anda berminat untuk mendapatkan template Excel ini, silahkan kunjungi tautan di deskripsi di bawah. Baik, kita akan mulai penyusunan laporan keuangan sederhana ini. Urut dari awal, baca dulu di sini. Nah, ini standar akuntansi keuangan untuk yayasan nirlaba yang berlaku adalah interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 335 atau bisa juga ISAK 35 tentang tentang penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi non-laba. Ya, aturan terkait ada PMK 80, 68, dan 44. Panduannya ada di sini, menyusun laporan keuangan sederhananya. Baik, contoh kasusnya adalah seperti ini ya. Kita simak baik-baik contoh kasusnya. Tanggal 1 Januari 2025, Pak Taufik mendirikan yayasan dengan nama Yayasan ABC dengan kegiatan usaha pendidikan Taman Kanak-kanak swasta Raudatul Atfal Bustanul Atfal yang KBLI-nya adalah 85132. Pak Taufik menyisihkan kekayaan pribadinya untuk yayasan sebesar 10 juta berupa uang tunai, sehingga kekayaan awal yayasan adalah 10 juta rupiah. Ini penting bahwa kita harus tahu kekayaan awal yayasan itu berapa. Ini kalau perusahaan judulnya adalah modal awal perusahaan. Kalau di sini adalah kekayaan awal yayasan. Kemudian soal berikutnya, case-nya adalah mulai tanggal 1 Maret 2025 yayasan mulai merekrut karyawan. Nona Susi ditunjuk sebagai kepala sekolah, Nona Susanti sebagai guru, Nona Mia sebagai guru. Gaji Nona Susi sebesar 1,5 juta per bulan. Gaji Nona Susanti dan Nona Mia adalah 1 juta per bulan. Bang, kenapa kecil sekali? Sayangnya ini yang terjadi di lapangan, khususnya di daerah-daerah yayasan. Untuk TK ini masih belum bisa menggaji karyawan yang dengan nilai yang lebih tinggi. Tapi tentunya ini semua menyesuaikan case-case Anda ya, menyesuaikan case di yayasan Anda tentang penggajiannya. Gaji seluruh pegawai mulai dibayarkan 1 April 2025. Tanggal 1 April 2025, Yayasan ABC menyewa bangunan dari Pak Taufik selama setahun dengan biaya sewa sebesar 4 juta rupiah setahun. Dibayar cash pada tanggal 1 April 2025. Kontrak mulai tanggal 1 April 2025 pula.
Lalu 1 April Yayasan ABC membeli peralatan kantor berupa laptop seharga 5 juta dan meja kursi seharga 2 juta rupiah. Kemudian mulai bulan April 2025 Yayasan ABC memperoleh pembayaran biaya pendidikan dari orang tua murid rutin sebesar Rp3.300.000 setiap bulannya. Kemudian mulai bulan April sampai dengan Desember 2025 rutin terima 3,3. Yayasan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 20 juta selama tahun 2025. Biaya listrik, telepon, dan air selama tahun 2025 sebesar total 4 juta rupiah. Kemudian pada akhir tahun dilakukan penelitian pada kas dan bank, terdapat uang kas sebesar Rp4.200.000 dan saldo bank di Rp10 juta. Dari kasus ini yang perlu kita lakukan pertama adalah kita berikutnya menyusun daftar biaya usaha. Daftar biaya usaha ini silahkan tuliskan di sini pembayaran biaya usaha. Di sini contohnya biaya listrik, telepon, air Rp400.000 setiap bulannya. Ya, total 4 juta rupiah. Kemudian kita harus menuliskan pula biaya gaji. Biaya gaji silahkan tuliskan di sini. Daftar biaya gaji Yayasan ABC. Nah, nama Susi, Susanti, dan Mia semuanya statusnya adalah TK0 ya, kepala sekolah, guru-guru. PTKP-nya 54 juta rupiah. Mengapa kita cantumkan PTKP? Karena untuk tahu sekalian nanti penghitungan PPh pasal 21-nya. Ya. Oke, pembayaran gajinya adalah seperti ini. 1,5 juta April ada 1,5, 100 juta, 1 juta, total 3,5. Mei total 3,5 juta. Juni total 3,5 juta. Juli total 3,5 juta. Agustus, September, Oktober, November, Desember juga rata 3,5 juta, sehingga total pembayaran biaya gaji adalah Rp31.500.000. Oke, berikutnya kita akan menyusun daftar aset. Daftar aset gunanya apa? Gunanya untuk nanti mengetahui aset apa yang dimiliki perusahaan dan juga untuk tahu berapa biaya penyusutan ya, untuk tahu biaya penyusutan. Ini case-nya masih sederhana, pengadaan hanya untuk laptop dan meja kursi. Silahkan tuliskan di sini. Kami bahas untuk laptop. Laptop belinya di 5 juta rupiah. Maka nilai sisa buku fiskal pada awal tahun adalah di 5 juta rupiah. Metode penyusutan adalah garis lurus. Metode fiskalnya juga garis lurus. Penyusutan tahun ini adalah di 937 juta. 937.500 rupiah. 937.500 rupiah. Ini didapat dari mana? Didapat dari ini. Silahkan lihat formula di kiri atas. 9/12. Mengapa 9/12? Ini aset dibeli adalah, penjelasannya seperti ini. Aset dibeli mulai bulan April. Maka itu kan bukan full Januari, full setahun ya. Kita mulai dari sini. Metode penyusunan garis lurus. Untuk laptop ini Anda bisa scroll terus ke kanan. Nah, laptop ini masuk ke namanya kelompok 1 penyusutan. Kelompok 1 penyusutan umurnya adalah di 4 tahun. Sehingga penyusutannya adalah di 100% dibagi 4 tahun atau 25% per tahun. Ya. Tarif penyusutan adalah di 25% setahun. Sedangkan di sini tidak setahun full, baru mulai April, maka silakan diproporsi. Proporsinya berapa? Mari kita hitung. April 1, Mei 2, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. 9/12. Karena setahun ada 12. Dikalikan 25%. Seperti itu penyusutannya. Begitu pula dengan meja kursi. Karena sama-sama di golong 1 ya, kelompok 1 umurnya 4 tahun. Maka tarifnya setahun adalah 25%. Kita tulis di sini penyusutannya. Sehingga akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember, ini karena baru tahun pertama, ya tetap segini. Lalu nilai buku per 31 Desember adalah di 5 juta kurangi ini. Nah, sekian. Ya, clear ya? Semoga clear. Berikutnya tentang peredaran usaha. Nah, peredaran usaha silahkan tuliskan di sini. Yayasan ABC
Peredaran usaha per bulannya ini mulai ada siswa di April, taruhlah seperti ini. Ini pembayaran setiap bulannya, dan khusus Desember ini 3,3 tambah 20 juta karena bantuan pemerintah baru turunnya di Desember, seperti itu ya kira-kira. Maka seperti ini tampilannya. Daftar peredaran usaha. Wajib nggak ini Bang? Ini tidak wajib. Yang wajib adalah ini. Nah, ini dia. Yayasan ABC laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif jika kita analogikan dengan perusahaan swasta adalah laporan laba rugi. Namun karena ini yayasan, judulnya bukan laporan laba rugi namun laporan penghasilan komprehensif sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Kita tuliskan satu persatu. Pendapatan SPP atau iuran pendidikan. Di sini ada, silahkan tuliskan di sini. Sumbangan atau bantuan, ini di sini. Karena judulnya BOS, bantuan operasional sekolah, maka masuknya di bantuan ya, cocoknya ya. Pendapatan dari iuran SPP, kemudian bantuan sekian. Sumbangan jika ada silahkan masukkan di sini. Ya, penghasilan investasi jangka pendek jika ada, jangka panjang jika ada di sini, lain-lain. Namun kami yakin untuk yang sederhana silahkan isi di sini ya. Pendapatan, sumbangan, bantuan, silahkan isi di sini sehingga jumlah pendapatan adalah sekian. Kemudian untuk beban gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR dan sebagainya, ini masuk ke diambil dari biaya gaji. Nah, ini biaya gaji R12, maka ada di sini. Nah, biaya gaji R12 ya, ini ya. Sudah diambil di sini. Kemudian beban imbalan kerja lainnya silahkan kosongi jika nggak ada, transportasi juga nggak ada untuk case ini. Lalu untuk beban penyusutan dan amortisasi, penyusutan itu adalah untuk aset fisik dan amortisasi adalah untuk yang tidak berwujud atau tidak ada fisiknya. Oke, penyusutan amortisasi diambil dari daftar aset J15. Nah, ini ya. Nah, ini 13, 12, 500. Kemudian untuk beban sewa, ya beban sewa adalah di ini 4 juta kali 9 per 12. Bebannya kan 9 setahunnya 4 juta. Namun untuk selama 2025 hanya 9 bulan dari April, maka proporsional. Beban sewanya sekian. Beban bunga nggak ada, sehubungan dengan jasa nggak ada, penurunan nilai nggak ada, royalti nggak ada, pemasaran promosi nggak ada, entertainment nggak ada, dan beban usaha lainnya. Ini 4 juta dari apa? Ini adalah dari biaya usaha. Ini tadi listrik, telepon, air. Sehingga jumlah beban adalah di 39.812.500. Oke, pendapatan 49.700, beban 39.812. Sisa lebih sehubungan dengan usaha adalah di 9,8 juta. Ini ada sisa lebih ya di sini case ini. Kemudian untuk pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga nggak ada, pendapatan lain-lain nggak ada. Beban di luar usaha, biaya administrasi bank nggak ada, biaya pajak atas bunga bank nggak ada, biaya lain-lain nggak ada. Sehingga sisa lebih atau defisit tahun berjalan sebelum pajak adalah sekian, 9,887500. Beban pajaknya, pajak di sini adalah pajak perusahaan ya, PPh pasal 2529 badan. Tidak termasuk PPh pemotongan dan pemungutan, PPh pasal 2123 tidak termasuk hal itu. Sehingga sisa lebih atau defisit berjalan setelah pajak adalah sekian. Ada pertanyaan, mengapa pajaknya 0 Bang? Nah, pertanyaan yang bagus. Ini kembali ke pembahasan awal tadi bahwa sisa lebih ini bisa tidak kena pajak dengan syarat dibelanjakan, dibuat pembangunan, dibuat pengadaan sarana dan prasarana. Seperti itu ya, 9,8. Nah, angka ini 9,8 ini karena akan kita gunakan untuk pembangunan, maka nanti masuk di sini. Nah, masuk di laporan posisi keuangan sebagai dana pembangunan ya. E48. Ya, angka ini di laporan posisi keuangan nanti masuk di sini dana pembangunan atau pencadangan. Dana pembangunan sesuai Per 44 tahun 2009. Bunyinya seperti ini. Penggunaan sisa lebih. Ada di sheet ini penggunaan sisa lebih. Nah, ini.
pelaksanaan sisa lebih. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan. Seperti itu ya, dialihkan ke akun ini. Maka masuk di sini, adanya di sini ekuitas, ada di laporan posisi keuangan. Bagaimana jika nggak ada sisa lebihnya bang, ini impas? Ya tentunya silakan dikosongin, itu jauh lebih sederhana lagi. Ini sederhana tapi sedikit kompleks ya, ada sisa lebihnya. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah bahas laporan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi adalah seperti ini. Nanti Anda silahkan langsung cetak, Ctrl P, cetak. Nah, cetak di sini, silahkan dicetak. Nanti tanda tangan, dicap siap untuk lapor SPT tahunan. Nah, Yayasan ABC sudah. Kemudian kita akan masuk ke laporan posisi keuangan. Bedanya dengan laporan laba rugi adalah mencerminkan, atau laporan penghasilan ini mencerminkan pendapatan dan beban sehingga sisa atau defisitnya berapa. Untuk laporan posisi keuangan sesuai namanya, posisi keuangan. Jadi kita cut per 31 Desember 2025. Kas dan bank ini sesuai dengan kas dan bank yang dimiliki. Sesuai soal, di sini kas dan bank adalah kasnya 4.200.000, di banknya 10 juta. Silahkan jumlahkan di sini. Nah ini ya, kas 4.200.000, banknya di 10 juta rupiah. Silahkan taruh di sini. Oke, berikutnya aset tetap. Aset tetap adalah di daftar aset, cek. Nah 7 juta, biaya perolehannya 7 juta, penyusutannya 13.12. Kembali ke ini, 7 juta 13.12, sehingga jumlah aset tidak lancarnya adalah di 56 sekian. Aset yang dimiliki apa aja? Hanya ini, karena ini sederhana. Hanya ini, sehingga jumlah asetnya adalah 19.887. Kemudian, nah liabilitas ini nggak ada utang jangka pendek, nggak ada utang jangka panjang. Dan berikutnya adalah kita melakukan penghitungan aset neto. Aset neto itu jika di perusahaan namanya adalah ekuitas. Ya, jika di perusahaan namanya adalah ekuitas. Isinya seperti ini nanti. Kekayaan awal atau modal awal yayasan di 10 juta. Sesuai di soal tadi ya. Surplus atau defisit sampai dengan tahun sebelumnya nggak ada, karena ini baru tahun pertama. Surplus defisit tahun berjalan ya. Namun ini surplus defisit tahun berjalan adalah di sini sebenarnya 9887. Namun karena ini akan digunakan untuk dana pembangunan atau sisa lebih agar tidak kena pajak ya, agar tidak kena pajak, maka masuknya di sini di 9887.500. Sehingga saldo akhirnya adalah di saldo akhir aset neto adalah di 19.887.500 rupiah. Dan sehingga dijumlahkan jumlah liabilitas dan aset neto adalah di 19.887, jumlah aset 19.887.500, dan sudah balance, sudah imbang. Ingat, persamaan dasar akuntansi, jumlah aset dan liabilitas dan neto adalah harus imbang. Berikutnya next adalah laporan perubahan aset neto. Ini pada dasarnya laporan perubahan aset neto atau laporan perubahan ekuitas ini adalah mirip sekali sama di sini ya, perhitungan aset neto di sini. Laporan perubahan aset neto di sini kita cantumkan kekayaan awal modal yayasan 10 juta, surplus defisit tahun sebelumnya sekian, surplus defisit tahun berjalan berupa dana pembangunan adalah sekian, sehingga saldo akhir adalah sekian. Total aset neto 19.887.500.
Sudah, sebenarnya dari sini saja sudah cukup. Kita sudah punya laporan laba rugi di sini. Silahkan tinggal cetak. Kita sudah punya laporan posisi keuangan di sini. Juga silahkan tinggal cetak. Laporan perubahan aset neto ada di sini juga. Silahkan cetak. Namun yang wajib di upload nanti hanya penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan atau laba rugi dan neraca. Nah, berikutnya kita tuangkan ke dalam Cortex-nya. Di sini Tips Pajak Media telah menyediakan, ya, di sini kami telah menyediakan, sebentar. Template kertas kerja ke Cortex-nya ya. Kita tinggal menuangkan dari angka-angka laporan laba rugi tadi ke sini ini. Ya. Di sini kami ambil pendekatan karena ini semuanya adalah tidak kena pajak, kita lakukan semuanya di penyesuaian fiskal positif sehingga pastikan angkanya di sini adalah 0 ya. Angkanya di sini adalah nilai fiskalnya adalah 0 karena angka nilai fiskal ini nanti yang akan terbawa ke induk SPT tahunan akan dilihat ini sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajaknya. Seperti itu. Neraca seperti ini sudah, tinggal. Nah, berikutnya sudah, ini adalah ketentuan penggunaan sisa lebih tadi. Silahkan dibaca di sini nanti dan cara input SPT tahunannya ada di sini di template Excel ini. Sekian pemirsa, itulah cara membuat laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan sederhana untuk yayasan pendidikan. Berikutnya kita akan lanjut ke cara mengisikan ke dalam SPT tahunannya. Cara mengisikan ke dalam SPT tahunannya di Cortex.